berikan kesempatan bagi narasumber kedua, Pak Aji. Kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia yang menyaksikan ataupun yang hadir via Zoom ataupun melihat di YouTube. Mungkin izin kami meneruskan sedikit penyampaian informasi melanjutkan dari Mas Nafis. Oke, boleh di next. Nah, jadi izin Bapak Ibu, kalau misalnya tadi itu proses bagaimana aliran dari markas untuk sebelum dia masuk ke dalam SIPD. Nah, jadi nanti pada saat SIPD, terutama Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, nanti silahkan Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan ataupun melakukan proses melihat data yang terkirim dari markas. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa Bapak Ibu ya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat sering melihat tampilan ini. Silakan masuk ke menu penganggaran, lalu pilih menu kegiatan belanja. Lalu jangan lupa pilih kegiatan belanjanya yang berkaitan dengan BOS. Oke, lanjut. Nah, di sini, setelah itu Bapak Ibu klik garis 3, lalu kita lihat rincian belanjanya. Karena nanti yang akan dikirimkan dari markas ke SIPD adalah kumulasi inputan RKA sekolah yang akan langsung tampil atau langsung ditarik atau dikirimkan ke RKA Dinas Pendidikan di dalam SIPD. Lanjut. Nah, jadi nanti datanya itu akan langsung muncul Bapak Ibu izin di tampilan rincian belanja pada RKA tersebut. Nah, ini akan tampilan rincian belanja ini akan menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi mungkin ada kekhawatiran bahwa bagaimana nanti ketika awalnya kita menyusun dari perencanaan T-1 pakai data tahun sebelumnya, terus sudah kirim data ke SIPD, lalu nanti kita ada informasi BOS, kita melakukan penyesuaian, lalu kirim data lagi. Nah, itu tidak masalah, nanti datanya akan langsung ter-replace dengan data yang kiriman terakhir dari markas. Jadi Bapak Ibu izin dengan menggunakan fitur ini, Dinas Pendidikan tadi seperti sudah dijelaskan, tidak perlu lagi melakukan perkiraan. Jadi sudah langsung mendapatkan agregasi data. Cuman hal ini tidak selesai dengan integrasi sistem saja. Kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah untuk menjaga timeline menjadi kunci, sehingga data yang dikirimkan dari markas itu dapat diterima di SIPD secara tepat waktu. Karena ketika kita berbicara terkait APBD, ya ibaratnya APBD yang paling baik adalah APBD yang memang tepat waktu. Ketika dia sudah lewat waktunya, maka nanti pemerintah daerah akan kena sanksi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi memang untuk sistemnya, untuk prosesnya ini sudah difasilitasi. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti mencoba. Selama jadwal terbuka, saya kira proses integrasi ini dapat dimungkinkan. Tinggal ini butuh kerjasama dari seluruh pihak. Jadi tidak hanya Dinas Pendidikan yang menggerakkan, tapi sekolah pun diharapkan ikut berpartisipasi sehingga data dari RKA sekolah itu bisa masuk ke SIPD secara utuh. Dan sekali lagi mungkin ya izin menginformasikan, untuk teman-teman pemerintah daerah, terutama pada Dinas Pendidikan, itu tidak perlu lagi membuat UPT sekolah atau misalnya unit perangkat daerah itu subunitnya itu di SIPD itu SD1 misalnya sebagai contoh SD1 daerah X, SD2 daerah X itu tidak perlu lagi masuk di SIPD karena semuanya itu terinput di markas sehingga prosesnya ini bisa mengalir secara utuh kembali ke SIPD. Jadi tampilan ini nanti akan Bapak Ibu lihat setelah proses integrasi ini dilaksanakan. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya mungkin kita akan lihat tampilan SIPD terkait standar harga. Nah, jadi Bapak Ibu izin, ini tadi salah satu integrasi, selain integrasi RKA, mungkin diawali dulu ya sebenarnya dari integrasi standar harga satuan. Jadi standar harga satuan referensi yang ada di SIPD itu akan dikirimkan ke markas. Tujuannya apa? Supaya teman-teman di seluruh sekolah yang menggunakan markas itu bisa memiliki standar harga yang sama. Ketika kita berbicara standar, ya harusnya sama ya untuk seluruh sekolah. Jangan sampai nanti beragam ataupun bervariasi, sehingga ketika nanti pada saat melakukan pengecekan atau agregasi data, itu nanti datanya agak miss ketika banyak variasinya, padahal barang yang dibeli itu aja. Jadi dengan adanya fitur ini, satu, teman-teman di dinas pendidikan itu tidak perlu lagi nginput standar harga upload ke markas, nggak perlu lagi, tapi sudah secara otomatis tadi dan sudah dijelaskan bisa diupdate per hari, ya, maksudnya bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan untuk data standar harga. Jadi silahkan nanti fitur ini dimaksimalkan sehingga proses penyusunan RK sekolah ini pun bisa lebih akurat ya. Tetapi Bapak Ibu izin, mungkin kami izin mengingatkan, jangan lupa nanti ini bersama-sama teman BPKD, pastikan standar harga yang masuk ke SIPD ini, yang selanjutnya akan dikirimkan ke markas, itu sudah memiliki dasar hukum yang melandasinya, yaitu peraturan kepala daerah. Jadi jangan sampai nih, kadang-kadang kita sering lihat teman-teman daerah ini semangat, upload, tapi lupa ternyata perkadanya belum ditetapkan, atau ternyata standar harganya belum dijadikan perkada dan belum ditetapkan. Nah, hal ini mengakibatkan ternyata pada saat penerapan angkanya beda. Nah, angkanya beda ini udah masuk ke SIPD, udah diterusin ke Arkas. Otomatis ketika nanti disesuaikan harus ada pembaharuan lagi. Nah, ini jadi memang kembali lagi untuk standar harga ini memang membutuhkan ketelitian dan juga partisipasi dari pihak-pihak yang memang terkait. Pak, misalnya di kami standar harga yang kelola BPKD, atau Pak, di kami standar harga yang kelola bidang aset. Nah, silahkan pastikan standar harga yang sudah diupload di SIPD, kami izin mengingatkan, merupakan standar harga yang sudah ditetapkan baik dengan peraturan kepala daerah. Nah, jadi teman-teman ini nanti data yang dikirimkan itu lebih akurat ke markas dan bisa langsung dipakai. Oke, lanjut. Nah, ini untuk standar harga, saya kira ini cukup jelas ya, nanti teman-teman yang pengelola standar harga, baik itu admin maupun penyelia, silahkan melakukan penyesuaian. Dan jangan lupa ketika sudah melakukan penyesuaian itu, misalnya di SIPD-nya sudah disesuaikan, jangan lupa diperbarui datanya di markas. Terutama data-data standar harga yang berkaitan untuk penyusunan RKA sekolah. Jadi itu silakan, ini item-itemnya saya kira kalau misalnya penyesuaian standar harga itu udah banyak yang ini ya, video-video lain di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa cek untuk melakukan penyesuaian standar harga. Tapi mungkin ini hanya di adminnya saja gitu, yang melakukan penyesuaian ini. Oke, lanjut. Nah, mungkin sekali lagi izin kami mengajak bersama-sama untuk memanfaatkan fitur integrasi markas SIPD untuk pengawasan tata kelola dana BOS yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Tentunya saya yakin kalau misalnya tadi saya sedikit lihat di YouTube, banyak yang menyebutkan safe operator sekolah. Nah, ini kita harapkan dengan integrasi ini kita maju satu langkah untuk meringankan beban Bapak Ibu, baik itu di Satdik maupun Dinas Pendidikan, terutama dalam pengelolaan dana BOS. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Surya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Aji dan Pak Nafis. Jadi seperti yang disampaikan, beberapa penguatan saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua, bahwa integrasi markas SIPD memiliki 2 tahap. Saat ini yang sedang kita bahas bersama yaitu dalam tahap modul perencanaan, dan semoga untuk modul pelaporan akan direalisasikan pada tahun 2024.
Kemudian dengan adanya perencanaan Temin 1 dan otomasi SSH melalui integrasi markas SIPD, data yang digunakan dinas akan menjadi lebih akurat karena sudah sesuai dengan perencanaan satuan pendidikan yang real dikirimkan dari Arkas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami melihat dalam kolom pertanyaan atau Q&A sudah tertampung 700 pertanyaan. Namun kemudian pertanyaan ini sudah dikurasi oleh tim yang ada atau lahir atas kolaborasi Kemendikbudristek dengan Kemendagri. Mungkin silakan bagi tim kurator pertanyaan untuk menampilkan apa yang kemudian menjadi tanda tanya bagi para audiens sekalian. Baik, Pak Nafis dan Pak Aji, ada 3 pertanyaan, tapi kita akan membahas satu persatu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, itu disampaikan oleh Bapak Indra Suhada dari BP AKAD Kabupaten Lebak. Ditujukan kepada Pak Nafis dari Kemendikbudristek. Apakah ID barang yang ada pada Arkas 4 sudah disesuaikan dengan Permendagri 108 tentang kodifikasi barang? Karena selama ini ID atau kode barang yang digunakan oleh Arkas masih menggunakan Permendagri nomor 17. Monggo langsung ditanggapi oleh Pak Nafis. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra Suhada ya dari BPKAD Kabupaten Lebak. Jadi saat ini sebenarnya kita sudah mengintegrasikan referensi barang itu sudah mulai mengambil dari SIPD. Jadi sebenarnya secara otomatis juga itu sudah mengikuti dengan Permendagri yang terbaru. Dan untuk kodifikasi yang barang yang tambahan gitu ya, itu juga kita sudah mengikuti formatnya juga. Jadi sebenarnya jawabannya simpel sih Mas Surya. Ini kita sudah mengikuti Permendagri yang terbaru. Asal memang kita udah dari dinasnya udah ngikutin juga di SPD-nya gitu ya untuk SSA. Gitu sih. Kalau dari saya. Artinya sudah legal dan cukup aman ya Mas ya? Ya, sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Pak Toharudin, pertanyaan kedua. Dari BPKAD Kota Bengkulu ditujukan kepada Pak Haji. Apakah jadwal upload dari markas ke SIPD terikat dengan yang dibuat di SPD? Silakan Pak Haji. Siap. Jawabannya ya. Ya. Jadi selama jadwalnya terbuka ya Bapak. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan, kita kan sekarang ini lagi giat mendorong untuk perencanaan Temin 1 ya. Jadi memang timeline itu betul-betul perlu dijaga. Dan ketika jadwal yang dibuat SIPD itu mungkin sedang tertutup, saya yakin mau kirim data pun nggak akan bisa masuk. Jadi memang jadwalnya harus terbuka. Itu satu. Terus mungkin tadi izin sedikit menambahkan yang Mas Nafis, untuk standar harga yang dialirkan ke SIPD ya otomatis ya Mas ya. Mungkin bukan Permendagri 108, tapi menyesuaikan dengan Kepmen 050 yang terkait kodifikasi beban, kodifikasi aset, ataupun kodifikasi barang yang memang tersedia di. Jadi kalau kita lihat itu digitnya ada 6, bukan yang digit 7. Kalau di Permendagri 108 kan 7 digit ya, tapi ini kita yang 6 digit yang ada di SIPD, plug itu akan yang dikirimkan. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana memastikan standar harga yang masuk atau diupload ke SIPD itu sudah sesuai kategorisasi kode barangnya maupun pemilihan kode belanjanya dengan Kepmen tersebut. Mungkin itu sih Mas, izin. Baik, terima kasih Pak Aji. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Budi, Dinas Pendidikan Deli Serdang, ditujukan untuk kedua-duanya nih, untuk Pak Aji dan Pak Nafis. Penganggaran Temin 1 telah dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2023, sehingga data yang digunakan pada SIPD menggunakan data tahun sebelumnya. Karena belum mendapatkan data hasil cut-off alokasi dana BUSP di 31 Agustus tahun 2023. Pertanyaan yang pertama, apakah data alokasi BUSP tahun anggaran 2024 sudah rilis? Jika sudah, bagaimana Dinas menyelaraskan data Temin 1 dana BUSP dengan penganggaran yang sudah dianggarkan menggunakan data tahun sebelumnya pada SPD? Silakan Pak Nafis.
dimulai dahulu. Oke. Baik, terima kasih Mas Surya. Jadi untuk yang alokasi BOSP tahun anggaran 2024, Bapak Ibu udah bisa akses melalui markas. Jadi teman-teman dinas itu bisa login ke markas, sudah bisa cek alokasinya. Kemudian dari sekolah pun bagi yang sudah menggunakan RKAS 4 ya, dan memang untuk penganggaran Temen 1 itu dialihkan memang diarahkan memang untuk menggunakan RKAS 4. Nah, itu sudah bisa membuat perencanaan 2024 gitu ya, perencanaan Temen 1 mulai dari bulan lalu kayaknya Mas Surya. Jadi harusnya itu udah mulai bisa diisi gitu ya, dan teman-teman dinas juga udah bisa mulai lihat progresnya. Cuma tadi Pak Nyuman udah menyampaikan per hari kemarin untuk progres sekolah yang sudah membuat perencanaan Temen 1 itu masih sangat rendah. Jadi dari 219.000 satuan pendidikan, ini baru 1.200 yang sudah membuat kertas kerja, dan yang sudah di-approve itu baru 600. Ya, jadi ini mari kita sukseskan ya Bapak Ibu, ini sekalian saya promo ya Mas Surya. Ya, Jadi monggo. sekalian kita sukseskan gitu ya, perencanaan Temen 1-nya. Kan ini juga kita pengen mempermudah pekerjaan di teman-teman dinas gitu ya, biar nggak perlu input ulang, biar nggak perlu ditembak lagi angkanya dengan angka yang tahun lalu gitu ya. Nah, kalau yang kemarin sudah terlanjur diisi seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dari sekolahnya sudah membuat, sudah ngisi, nanti kalau sekolahnya kirim, itu kan nanti akan terupdate ya. Seperti tadi Mas Haji sampaikan, itu sebenarnya yang kita lakukan ke sana itu adalah update gitu. Gitu sih. Mungkin Mas Haji mau menambahkan Mas terkait dengan ini Mas. Silakan Pak Haji. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Mas Nafis tadi. Jadi silakan ketika nanti data, bagaimana dinas menyelaraskan data tersebut ketika nanti kita sudah menggunakan fitur integrasi ini. Sebenarnya misalnya oke, ini sudah di SIPD pakai data tahun sebelumnya, kita blocking nih. Nanti input aja setelah RKA sekolahnya selesai. Kita harapkan waktunya itu jadwalnya pas dengan timeline anggaran, sehingga data tersebut bisa langsung di-replace. Jadi jangan khawatir, nanti data tersebut langsung akan sinkron. Inilah salah satu yang memang ingin kita dorong juga, sinkron antara data dari RKA sekolah itu dengan RKA yang ada di perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau misalnya Pak ini sudah kita pakai data tahun sebelumnya, tapi informasi baru muncul, otomatis kita menyesuaikan kan. Nah, setelah menyesuaikan, tinggal kita integrasikan, tinggal kita kirim datanya. Setelah prosesnya selesai, maka datanya itu akan langsung ter-replace di SIPD. Itu mungkin Pak, izin. Baik, terima kasih. Baik Pak Nafis dan Pak Aji, jadi dari banyaknya pertanyaan dari audiens semua, jadi selain melalui webinar ini, apakah channel atau kanal informasi mengenai integrasi markas dan SIPD ini bisa diperoleh gitu? Mungkin bisa disampaikan atau diinformasikan kepada kita semua yang hadir pada webinar hari ini. Monggo Pak Nafis. Ya Mas Surya, sorry. Kanal apa Sorry. yang kemudian bisa diakses oleh para peserta webinar hari ini untuk memperjelas kembali pemahamannya dalam proses integrasi markas SIPD ini. Jadi kalau untuk kanal informasi, Bapak Ibu nanti bisa akses ya terkait dengan Arkas itu, nanti Bapak Ibu bisa cek aja di arkas.kemdikbud.go.id. Kemudian kita juga ada Instagram di aplikasi.rks. Kemudian kita sebenarnya juga ada YouTube Mas. Ini ada YouTube Sobat Arkas ya, bukan Sobat Ambiar. Oke. Ini semoga nggak ambiar ya, ngurusin bos ya. Jadi ini Sobat Arkas. Kemudian kalau untuk pusat bantuannya nanti Bapak Ibu bisa hubungi Helpdesk kami di
ringkas.kemdikbud.go.id/pusat bantuan Arkas. Nah, ini di sini udah ada semua sih. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan ragu Bapak Ibu, silakan tanyakan aja. Di kami insya Allah bisa siap untuk jawab. Dan kalau ada mau update-update terkait dengan konten gitu ya, nanti cek aja di di Instagram ya. Next mungkin di YouTube kita akan siapin tutorial-tutorial sih mungkin Mas. Itu Mas. Baik, kalau Pak Aji sendiri, apa kemudian platform yang ada di Kemendagri untuk bisa diakses oleh para peserta webinar hari ini? Siap, mungkin sebenarnya dari Ditjen Bina Keuangan Daerah sendiri itu ada Instagram, di sini udah tersedia ya linknya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di follow juga, sama ada YouTube-nya, silahkan untuk dicek. Jadi nanti kalau misalnya ini sepertinya keuangan daerah itu akan sering membuat semacam webinar-webinar lain mungkin ya. Jadi nanti ada yang misalnya terkait pendapatan atau terkait barang milik daerah atau terkait dana transfer dan seterusnya. Silahkan disimak. Jadi nanti ketika ada materi baru Bapak Ibu itu nggak ketinggalan gitu. Dan ini kan semuanya tersedia di YouTube. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti kita putar-putar lagi. Sama ini untuk untuk helpdesk-nya itu kita bisa melalui ULA Kemendagri. Mungkin itu ya. Jadi nanti untuk informasi-informasi baik itu berkaitan dengan informasi pengelolaan keuangan daerah secara umum ada di Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan juga mungkin ada yang berkaitan dengan SIPD, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan informasi keuangan daerah itu ada di Ditjen Bina Keuangan Daerah juga. Oke, mungkin itu aja Mas Surya. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Tadi beberapa informasi yang perlu dipotret, kemudian jangan lupa di-follow dan di-subscribe kanal-kanal yang sudah diinformasikan. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya juga ingin menyapa, jadi luar biasa webinar pagi hari ini di kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen itu ditonton oleh 21.000. Kemudian pada link Zoom itu ada 1.500 partisipan yang mengikuti dari kanal Zoom. Jadi luar biasa animo dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mengupdate satu informasi atau kabar gembira pada pagi hari ini. Selain itu juga saya izinkan untuk menyapa beberapa peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Seno Hartono, selamat pagi Pak, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada Bapak Jo Haryanto dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Lombok Utara, selamat pagi Pak. Serta Ibu Haja Swaiba SPD dari SDN 222 Pau-Pau, Sulawesi Selatan. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dalam mengikuti webinar pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, ditujukan kepada Pak Nafis. Ketika markas terintegrasi dengan SIPD, secara otomatis SSH langsung terintegrasi dengan SIPD. Jadi, apakah masih memungkinkan menggunakan fungsi tambah barang di markas? Dan apakah menambah barang yang tidak ada di Arkas cuma bisa ke operator SIPD? Silakan Pak Nafis. Ya, terima kasih Mas Surya. Jadi tadi udah sempat disampaikan sebenarnya kita sudah fully integrate dengan SIPD, dan kita pun ada job harian untuk mengupdate data dari SIPD ke markas. Nah, itu tiap hari kita tarik datanya, kalau ada updating baru ya itu nanti akan masuk gitu ya per 23.00. Nah, tapi ini kalau ditanyakan kan masih bisa nambah apa enggak gitu ya. Sebenarnya masih bisa nambah, tapi kalau bisa sih sebisa mungkin ya dimaksimalkan ambil dari yang SIPD-nya. In case memang barangnya tidak ditemukan, itu masih bisa nambah. Dan tadi di paparan sebelumnya kan kami juga sampaikan perbedaan kalau yang sudah ngambil dari SIPD dan tambah manual gitu ya, itu yang dari SIPD nggak ada tombol editnya karena itu udah dari sistem gitu ya.
Kemudian kalau yang tambah manual itu masih bisa diedit. Itu sih Mas. Jadi intinya masih bisa ditambah, tapi sebisa mungkin manfaatkan yang sudah ada dari SCPD. Itu sih kalau dari saya. Baik. Terima kasih Pak Nafis. Selanjutnya dari Agustina, Dinas Pendidikan Bangka Selatan ditujukan kepada Pak Aji. Apakah tenggat waktu penginputan RKA itu sama dengan penginputan SPD Dinas? Biasanya ketika penginputan SPD Dinas itu terdapat tenggat waktu yang diberikan, misalnya 3 jam. Apakah untuk markas yang terintegrasi SPD juga diberlakukan hal yang sama? Silakan Pak Aji. Siap, ini contohnya itu kenapa lo cuma 3 jam. Jadi mungkin izin ya, yang maksudnya menyesuaikan dengan jadwal itu adalah untuk mekanisme pengiriman data integrasinya. Ya. Jadi itu yang harus dipastikan Bapak Ibu, karena jangan sampai proses kita kirim data jadwalnya lagi mati pun ya nggak bisa gitu. Jadi pastikan jadwal di SIPD-nya itu sudah terbuka. Nah, siapa sih yang ibaratnya mengelola proses penjadwalan ini? Nah, itu kalau misalnya proses perencanaan yang mengelola adalah admin TAPD atau admin perencanaan. Lalu yang untuk proses penganggaran itu admin TAPD keuangan. Jadi silakan konsultasi ketika Pak kami mau kirim data nih, tapi jadwalnya lagi mati, boleh diperpanjang nggak? Bisa berapa menit atau bisa berapa jam seperti itu. Jadi jadwal ini berperan untuk memastikan data yang dialirkan dari markas itu masuk ke SIPD dan waktunya terekam sehingga track record yang dikawal di SIPD pun tetap terbaca. Itu sih, Mbak Agustina izin. Baik, terima kasih Pak Aji. Pertanyaan terakhir nih, dari SMK Kalimantan Selatan ditujukan untuk Pak Nafis dan Pak Aji. Dengan terintegrasinya markas dan SIPD, kapan batas akhir pengajuan pengesahan RKAS tahun anggaran 2024 ke markas Dinas Pendidikan? Silakan Pak Nafis. Ya, ini sebenarnya jawabannya sama kayak Mas Aji tadi ya. Iya. Ya, sesuai dengan tenggat waktunya kapan. Jadi kalau ternyata jadwalnya udah ditutup ya udah gitu berarti. Monggo didiskusikan dengan pihak terkait sih intinya. Mungkin Mas Aji mau dikuatkan lagi Mas. Ini kan kalau kita sudah pertama ini kan dana bos P tadi kan untuk 2024 udah terinformasikan ya alokasinya. Nah ini berarti kalau misalnya batas akhir pengajuan pengesahan RKS tahun 2024 itu, kalau misalnya kami boleh sarankan itu sebelum APBD ditetapkan. Dan kalau bisa sebelum proses evaluasi APBD. Jadi datanya tersebut itu sudah bisa tersampaikan secara utuh sehingga pada saat dievaluasi datanya pun sudah baik gitu ya. Jadi tidak lagi kita menggunakan misalnya data tahun lalu atau seperti apa. Karena sayang gitu integrasinya ini sudah kita kawal, tinggal memang satu hal ya untuk mewujudkan ini, baik lagi ini nggak bisa kita sendirian, memang harus bersama-sama. Karena saya yakin challenge kita itu menyamakan proses yang ada di tahun anggaran dengan tahun ajaran. Nah, ini memang untuk mewujudkan supaya ini bisa terjadi dan supaya Januari prosesnya itu sudah bisa melakukan pencairan, kami sarankan sebelum APBD ditetapkan sudah bisa masuk. Teknisnya pas jadwal terbuka. Tapi kalau misalnya Pak ini APBD ditetapkan, kita masih menggunakan data tahun lalu. Pada saat selesai proses ARKAS, itu tinggal disesuaikan pada saat tahapan selanjutnya dibuka, misalnya pada saat pergeseran ataupun perubahan APBD. Jadi mari kita usahakan pengawalan perencanaan T-1 ini bisa sukses di tahun ini. Sehingga pada saat kita berhasil, saya yakin ini menjadi capaian kita bersama ya, capaian Indonesia untuk perencanaan sekolah yang lebih baik. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Aji. Tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Pak Aji dan Pak Nafis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber hebat kita, kepada para tamu undangan dan audiens yang hadir karena telah meluangkan waktu untuk acara pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Closing statement yang pertama kita dengarkan dari Pak Nafis. Kami silakan Pak Nafis. Ya, terima kasih Mas Surya.
Jadi Bapak Ibu, dengan kita melakukan integrasi ini, besar harapan kami ya, agar pelaksanaan pemanfaatan BUSP gitu ya di sekolah, di dinas itu bisa lebih baik pastinya. Jadi dengan kita integrasikan perencanaannya dari awal, kita mendekatkan kondisinya dengan kondisi real yang ada di sekolah. Jadi harapannya nanti di awal tahun saat dananya sudah disalurkan, ya itu nanti langsung tinggal belanja gitu ya. Nggak perlu ada perubahan atau pergeseran lagi. Atau walaupun ada perubahan atau pergeseran, mungkin bisa diminimalisir lah dengan perencanaan yang tepat gitu. Jadi ini kita butuh kerjasama yang erat gitu ya, antara teman-teman dinas, kemudian sekolah. Ini kita semua butuh, kita bisa berkontribusi lah untuk mensukseskan program ini gitu. Jadi itu sih mungkin Mas Surya. Jadi harapannya semuanya bisa lebih baik ke depannya dengan adanya integrasi ini. Itu sih mungkin kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Nafis. Monggo silakan Pak Aji untuk closing statement-nya. Siap. Mungkin kalau saya untuk closing statement-nya saya cuma 2 kata aja, saatnya terlibat. Saatnya terlibat. Silahkan Bapak Ibu, kita sukseskan ini bersama. Kita bangun proses yang lebih baik, sehingga pengelolaan dana BOS itu bisa kita laksanakan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih praktis. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aji dan Pak Nafis yang sudah memberikan satu informasi yang cukup berharga buat kita semua pada webinar pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, integrasi markas SIPD tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan. Terima kasih banyak atas gotong royong dan kerja keras seluruh tim dari Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan, serta satuan pendidikan dalam proses optimalisasi tata kelola dana BUSP tahun 2024. Mari bersama-sama manfaatkan integrasi markas SIPD untuk pengawasan tata kelola dana BUSP yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Mohon maaf jika ada salah kata selama sesi ini. Akhir kata saya izin tutup dengan pantun. Dari Maumere menumpang truk menuju Ende. Gunung Kalimutu tampak sangat dekat dari jalan. Yuk dukung integrasi markas dan SIPD. Tata kelola BUSP jadi praktis, nyaman, dan juga aman. Ke Pulau Lembata kita pergi berlayar. Ke Pulau Alor kita juga akan merapat. Tetap semangat, kita gelorakan Merdeka Belajar, pendidikan hebat untuk generasi Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya kembalikan kepada pembicara Ibu Rika. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Surya Soekarno, dan juga para narasumber, Bapak Nafis Khairul Huda, dan juga Bapak Aji Cakra Maulana. Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah kita simak bersama tadi sesi paparan yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan kami mohon maaf bila semua pertanyaan tidak dapat terjawab pada kesempatan ini.